Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk agar kita mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang keempat, yakni bersih itu sehat. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, kita amati gambar dulu yuk. Ada seorang anak yang sedang mencuci kakinya. Ini menandakan bahwa anak itu senantiasa hidup bersih. Sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersuci terlebih dahulu. Tidak bersuci sebelum beribadah, maka ibadahnya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih dan suci. Sekarang kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yakni bersuci. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa sih itu bersuci? Bersuci atau di dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh ialah membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas sendiri artinya adalah keadaan seseorang yang tidak suci pada seseorang yang menghalangi untuk sholat dan tawaf. Contohnya seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, dan lain-lain. Sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah. Contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, dan lain-lain sebagainya. Bersuci juga berarti menghilangkan kotoran yang ada di badan kita, pakaian kita, dan tentu saja di tempat beribadah kita atau tempat sholat. Bersuci yang akan kita bahas sekarang ada dua macam, yakni mandi dan istinja. Mandi dilakukan untuk menghilangkan hadas. Mandi adalah kegiatan untuk membersihkan kotoran yang menempel di tubuh kita. Sedangkan istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari tubuh kita. Jika kita mengeluarkan kotoran, kita harus segera membersihkannya. Tentunya kalau mandi kita menggunakan air. Namun jika dalam istinja tidak ada air, kita diperbolehkan untuk menggunakan batu, tisu, dan juga daun. Lantas bagaimana ya tata caranya? Yang pertama yaitu adalah tata cara mandi. Kita tidak sembarangan mandi loh anak-anak, biar kita tidak ditemani setan saat kita mandi. Tata cara mandi yang pertama ialah awali dengan membaca basmalah, kemudian membersihkan seluruh tubuh menggunakan air dan sabun. Juga bisa menggunakan sampo. Kemudian setelah kita mengguyur badan kita dengan air bersih, lalu kita membersihkannya dengan handuk kering. Kemudian tata cara istinja. Kita juga harus memperhatikan tata cara istinja yang baik dan benar. Yang pertama, siramkan air pada bekas kotoran. Gunakan tangan kiri untuk membersihkan, kemudian cucilah kedua tangan. Apabila tidak ada air, maka bisa menggunakan batu, daun, atau tisu satu persatu sebanyak 3 kali. Kita juga jangan lupa setiap kali masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi harus membaca doa agar kita dilindungi dari setan. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar kamar mandi bisa menggunakan ghufranak atau anak-anak lanjutkan ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adha wa 'afani. Ingat ya anak-anak, dihafalkan ya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.